Baik, mari kita mulai karena waktu kita sangat terbatas. Tema kita yang insya Allah kita diskusikan malam ini adalah tentang sistem pendidikan di dalam Al-Quran. Cuma mohon maaf di videotronnya itu ada yang kurang tepat. Kalau tidak keliru, di-nya harus dipisahkan dengan dalam ya, bukan disatukan. Kalau disatukan itu berubah fungsinya. Di, dalam, di, kemudian dalamnya dipisah. Baik, jadi belum sah akadnya, jadi belum akad nggak boleh disatukan. Bismillah. Seperti biasa, saya tuliskan dulu temanya. Saya uraikan turunan setiap unsur bahasanya. Kita ambil dalilnya dalam Al-Quran. Setelah itu baru kita diskusikan. Sepakat? Akan tinggal sepakat saja. Saya yang tulis, saya yang terangkan. Baik. Saya tes dulu. Kelihatan di atas? Oh, tidak. Alhamdulillah. Bagaimana saya menulis kalau tidak kelihatan? Bismillah. Saya tuliskan dulu ya. Sistem. Bismillah. Pendidikan di dalam Al-Quran. Okay. Ini tema kita malam ini. Bismillah. Fokus baik-baik. Jadi kita akan menurunkan beberapa hal. Pertama, tentang sistem pendidikan yang kita bahas. Kedua, tentang pendekatan konsep ini di dalam Al-Quran. Karena yang kita bahas adalah persepsi Al-Quran. Saya mohon izin kepada para pendidik di sini, barangkali pendekatannya agak berbeda, dan itu kita bisa bersinergi untuk memaksimalkan konsep itu. Saya turunkan dulu ayat-ayatnya terkait dengan ini di dalam Al-Quran, setelah itu baru kita uraikan pada pembahasan kita. Fokus baik-baik. Satu, kita ambil Al-Qurannya. Baik, pertama kita turunkan dulu satu, manusia diciptakan oleh Allah dengan nama Bashar pertama kali, Quran surah 15 ayat ke-28. Kemudian manusia disebut sebagai makhluk pengetahuan dan diperkenalkan kepada malaikat dan jin. Quran surah kedua ayat 31. Diuji coba pengetahuannya di Quran surah kedua ayat ke-33. Visi pengetahuan dan misinya kemudian dijelaskan. Quran surah kedua naik lagi ayat ke-30. Setelah itu kemudian diturunkan. Dijelaskan pemberi pengetahuan itu adalah Allah. Quran surah ke-17 ayat ke-85. Kemudian dibedakan antara nabi dengan manusia biasa. Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Cara memaksimalkan ini ada di Quran surah ke-9 ayat ke-122, link kiri sebelah bawah. Cara menyinergikan ini dalam tujuan pendidikannya adalah munculnya Quran ke-6 surah ke-58 ayat yang ke-11. Aplikasi dari ini, turunannya, ada praktikalnya, misal kita ambil Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sebelumnya kita temukan juga di Quran surah kedua ayat 164, paling kanan sebelah atas. Kemudian kita turunkan ke bawah. Dari sini prosesnya bisa dibagi kepada beberapa bagian. Kita ambil contoh aplikasinya dalam ibadah dulu, Quran surah ke-29 ke-4. Ini ukuran keberhasilan pendidikannya. Kemudian sifat Allah yang mensupport kita untuk memaksimalkan ini dari kata pendidikan sejak dalam kandungan, Quran surah ke-7 ayat 172. Bagaimana memaksimalkan ini dalam proses perkembangan kehidupan? Kita mulai dari fase sebelum dilahirkan. Ini fase baru. Quran surah ke-7 ayat 189. Dari proses kelahiran sampai dengan memberikan ASI 2 tahun. Quran surah kedua ayat 233. Dari 2 tahun sampai menjelang balik, pendidikannya seperti apa? Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ke-19-nya. Masuk kepada fase remaja dengan segala pergolakan emosionalnya. Contohnya ada di Quran surah ke-12 ayat ke-3 sampai dengan 29-nya. Ini masuk ke teorinya di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Kemudian setelah itu harus diselesaikan yang ada di sini dengan solusi lamaran dan pernikahan. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Menikah di Quran surah ke-30 ayat ke-21. Membagi tugas pendidikan dalam suami istri. Ternyata pendidikan tidak selesai dalam pelajaran ada di kampus. Pendidikan masuk ke rumah tangga. Pendidikan masuk ke aspek yang lebih luas lagi. Sampai ke aspek yang tertinggi.
Quran surah ke-4 ayat 34, ini pembagian tugasnya. Dari sini harus dikenali dulu sifatnya sehingga suami bisa mendidik istri dengan baik, istri bisa mendidik suami dengan baik. Ya. Quran surah ke-4 ayat ke-19. Kemudian kita turunkan tugas yang ini di Quran surah ke-2 ayat 168. Kemudian turunkan lebih cepat di Quran surah ke-2 ayat 172. Turunkan lebih cepat lagi di Quran surah 7 ayat 96. Ya. Kemudian setelah itu turun lagi sampai ke usia 40 tahunnya, Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Kita maksimalkan sampai ke sini dulu. Ambil contoh ke sini lagi. Hadisnya sekarang kita ambil. Pertama, kita ambil dari hadis yang paling sahih dulu, hadis riwayat Al-Bukhari. Bukhari nomor hadis 71 di Kitabul Ilmi, kitab yang nomor kedua. Ya, di Sahih Al-Bukhari ada 97 pembahasan kitab. Kitab yang kedua, Kitabul Ilmi nomor hadis 71, riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman, lebih aslinya lagi Abdus Syams, asalnya adalah di Persia, dia Majusi, kemudian dia convert, pindah agama ke Kristen, tidak puas dengan itu, mendengar ada Nabi di Madinah, masuk Islam, ya 3 tahun sebelum Nabi wafat. Setelah masuk Islam berubah nama dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Kehebatannya adalah semangat belajarnya selalu menghadirkan motivasi untuk menyusul sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Perhatikan nanti cara berpikirnya. Sahabat dulu itu kalau merasa tertinggal, mereka menyusul, pesimis. Tidak ada satupun ayat pesimis di Quran. Kalau ada ayat pesimis, saya orang pertama yang akan pesimis di muka bumi. Perhatikan baik-baik. Maka Abu Bakar duluan, Umar duluan. Kemana aja selama ini? Maka saya harus menyusul mereka. Dan di antara kemuliaannya dalam menyusul itu, beliau selalu punya semangat, kalau Nabi sampaikan sekarang, saya akan kejar dimanapun ada Nabi, please saya praktekkan seketika. Satu kali Nabi mengatakan, kita umat Islam harus sayang dengan sesama. Bukan hanya dengan manusia, dengan tumbuhan, dengan hewan, dan sebagainya. Pulang dari majlis Nabi, bertemu dengan seekor anak kucing kecil. Ya, kucing dalam bahasa Arab dibagi 2. Kucing jinak, kucing rumahan, disebut dengan kittun. Kittun. Kucing rumahan. Ya, diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kitty. Kitty. Bahasa Arab ke bahasa Inggris. Gula, sukar, jadi sugar. Ya, coffee, kohwah, coffee. Kittun, kucing rumahan, kitty. Jinak, dibawa Hello Kitty. Ya, ada yang bisa jadi karpet, yang bisa jadi sampul macam-macam ya. Kucing liar disebut dengan. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan ini dulu supaya ada space untuk menulis bagi kita. Baik, jelas insyaallah? Belum saya terangkan bagaimana bisa jelas. Tulis ya. Luar biasa, Universitas Pendidikan langsung jelas. Ya, mari kita fokus. Bismillah. Lihat baik-baik. Kita akan bahas sistem pendidikan dalam Al-Quran. Ini beberapa turunan secara umum, saya belum detailkan, untuk membantu kita memahami. Saya tidak suka menyampaikan sesuatu, tapi tidak punya dasar argumentasi. Kita harus punya dalil-dalil supaya apa yang kita terima bisa lebih argumentatif, lebih kuat, dan kalau dipersoalkan kita bisa jawab. Ya, kita mulai. Bismillah. Saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, setelah malaikat dan jin, malaikat diciptakan duluan, setelahnya jin, baru manusia. Diperkenalkanlah kemudian dengan nama Bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, ketika Rabbmu menyampaikan pada para malaikat dan jin. Awas, kalimat jin jangan dihilangkan. Karena saat Allah menyampaikan pada malaikat, jinnya disertakan di ayat sebelumnya. Lihat ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami ciptakan jin sebelum manusia, bahannya beda dari api yang menyala-nyala. Disampaikan pada para malaikat dan jin, saya akan ciptakan makhluk baru. Namanya apa? Bashar. Bashar. Disebutkan oleh Allah, makhluk ini beda dasar penciptaannya dengan malaikat dari cahaya, jin dari api, tapi bashar lain. Min salsalin min hama'in masnun. Dari saripati tanah yang sangat beragam kualitas dan warnanya. Di poinnya bukan itu. Simpan dulu ini dalam pembahasan yang lain.
Kita akan masuk pada esensi yang paling utama. Sekarang fokus baik-baik. Setelah selesai penciptaannya, Allah terangkan tujuan penciptaan itu. Ingat kaidah ini. Tidak ada satupun ciptaan Allah, baik berupa sifat, sikap, atau benda, kecuali di balik penciptaan itu selalu ada maslahat dan tujuan kehidupannya. Mustahil ada satu benda tercipta, hidup ataupun tidak, bahkan sifat dan sikap, kecuali di balik itu semua ada maslahat dan manfaat-manfaat dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya, apa tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia itu? Maka saking dahsyatnya tujuan penciptaan ini, langsung diperkenalkan oleh Allah kepada para malaikat dan jin. Dan saking hebatnya misi itu, yang dipilih bukan malaikat, yang dipilih bukan jin. Tapi yang dipilih adalah kita manusia. Bashar. Pindah ke Quran sini, surah Al-Baqarah, terangkai dari ayat ke-31 sampai 33-nya. Saya mulai bahas dari yang ini dulu supaya terurut. Saya alihkan dari 30 dulu, paling kiri sebelah atas. Perhatikan baik-baik. Sedikit kita berikan pengetahuan. Awal ayatnya sama dengan yang ini. Yang ini wa idh qala rabbuka lil malaika. Ini wa idh qala rabbuka lil malaika. Perhatikan baik-baik Qurannya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun. Yang di sini wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Sekarang pegang ini ya. Nanti kalau baca Quran Anda lebih bisa mudah memahaminya. Ada khaliqun, khalaqa, ada ja'ilun, ja'ala. Kalau disebutkan khalaqa, itu artinya menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Jelas ya? Dari tidak ada menjadi ada. Misal, ini apa? Spidol. Dari tidak ada jadi ada. Spidol. Nah, kalau saya ingin katakan, untuk menunjukkan fungsi spidol ini untuk apa fungsinya, maka dirubah kalimatnya dari khalaqa jadi ja'ala. Jadi khaliqun jadi ja'ilun. Misal, apa fungsi spidol? Belum tentu. Mungkin mengingatkan yang ngantuk. Misal ya. Maka kalimat bahasa Arabnya, inni ja'ilunil qalam ramyan lin nuas. Saya ingin jadikan spidol ini untuk mengingatkan bagi yang ngantuk. Ja'il. Nah, ketika Allah pindahkan proses dari penciptaan kepada pemberian tujuan, perhatikan fasenya. Diangkat ke puncak tertinggi, tadinya cuma diciptakan saja, ciptakan. Tapi setelah jadi, momentumnya lain. Kalau kita diperkenalkan di tempat yang sangat luas, momentumnya diangkat, dihadirkan suasana yang dahsyat untuk menunjukkan betapa besarnya peran kehidupan manusia di situ. Apa kalimatnya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin berikan fungsi kepada makhluk yang tercipta ini, manusia ini, sebagai khalifah. Pembawa maslahat di muka bumi. Pembawa fungsi-fungsi kebaikan di muka bumi. Tahan ini, saya tidak akan memperpanjang tentang persoalan ini. Pembawa maslahat, pembawa kebaikan, pembawa kemakmuran, tugasnya bukan di langit, tapi di bumi. Yang paling dahsyat, ketika Allah menugaskan makhluk ini menjadi khalifah, ternyata diberikan bekal pertama kali, dan bekal hebatnya bukan materi dunia, bukan perangkat kehidupan dunia dalam bentuk benda-benda, tapi perhatikan ayatnya. Ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Syarat menjadi khalifah ini, kata Allah, mesti ada bekal utama. Bekal itulah yang kemudian disebut oleh Al-Quran dengan bekal pengetahuan, knowledge. Ini, saya naikkan ke sini. Ilmu. Awas, kita baru menggali dari akarnya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan saya mengajarkan, kata Allah, kepada Adam, perhatikan baik-baik, semua jenis potensi pengetahuan yang dibutuhkan saat menjalani tugas di bumi. Ingat, bahasanya menggunakan asma, yang kedua kullaha, semua. Di semua aspek pengetahuan yang dibutuhkan saat ada tugas di bumi, semuanya diajarkan pada Adam alaihissalam. Dari mulai kemampuan mengingat sesuatu, memorinya. Ya, Adam diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengingat semua benda yang ada di semesta. Saya tanya pada Anda, mohon maaf ya, benda di masjid ini saja, sudah berapa banyak bendanya? Berapa banyak bendanya? Dari mulai pintunya, dari mulai layarnya, dari mulai papan tulisnya, mejanya, kursinya. Dan kemampuan makhluk manusia ini,
kembalikan kepada Adam, itu bisa mengingat semua benda yang ada di semesta. Terakhir saya baca research dari satu universitas di California, dan tadi saya terangkan di Telkom University, itu hasil penelitian kemampuan memori manusia yang paling ringan saja, itu 100 juta gigabyte. Yang paling ringan, 100 juta gigabyte. Anda punya hard disk eksternal 100 gigabyte, berapa yang bisa kita dapatkan informasinya? Dan Anda diberikan anugerah paling minimal 100 juta gigabyte. Berapa informasi yang bisa kita serap dalam diri kita? Kembalikan ke sini. Fokus. Jadi manusia pertama diciptakan, tugasnya sebagai khalifah, bekal pertama yang diberikan apa? Ini, pengetahuan. Saking dahsyatnya pengetahuan ini, maaf, tidak bisa disaingi oleh malaikat, tidak bisa ditandingi oleh jin. Ketika diuji oleh Allah di Al-Baqarah ayat ke-33, ayo malaikat sebutkan, ayo jin sebutkan. Demi Allah kami katakan, tidak mampu dua makhluk ini mendapatkan persaingan dalam pengetahuan yang dibekalkan pada manusia, dan unggullah kemudian pengetahuan itu. Apa kaitan dengan pendidikan yang akan kita bahas di sini? Inilah kemudian konsep yang akan kita turunkan sampai perjumpaan kita sekarang. Fokus baik-baik. Adam manusia bukan? Nabi bukan? Nah, sekarang saya hapus yang ini, saya turunkan konsep ini, sampai kita temukan kalimat pendidikan. Boleh saya hapus? Tinggal boleh saja. Alhamdulillah. Kan saya yang hapus. Bismillah. Lihat sini. Tadi di tell you sebagian sudah saya sampaikan. Adam. Manusia bukan? Manusia. Nabi bukan? Nabi atau Rasul? Nabi atau Rasul? Yang Rasul angkat tangan. Masya ada Rasul di sini. Ada Rasul di sini Pak, baju merah. Rupanya ada 2 Rasul di Bandung. Ya. 1 di Telio Kabupaten, 2 di sini ya. Luar biasa. Upi. Adam bukan Rasul, Adam Nabi. Adam Nabi. Rasul diberikan risalah untuk disampaikan pada umat. Nabi diberikan risalah untuk pribadi dan sekitaran terdekatnya. Adam, zaman Nabi Adam belum ada umat. Pada siapa disampaikan? Di Nabi Adam itu Nabi bukan Rasul. Yang itu ada persaingan rupanya. Sekarang sini, turunkan. Kita manusia bukan? Perhatikan persamaannya ya. Kita manusia. Karena itu, asal kita dari siapa? Nabi Adam. Karena itu kita disebut dengan Bani Adam. Anak keturunan Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bani Adam, manusia. Fokus. Nabi bukan? Fokus baik-baik ya. Kita manusia, kita bukan Nabi. Adam manusia, Adam Nabi. Perhatikan. Adam, karena sifat pertama diciptakannya adalah sebagai manusia. Dan ketika Allah berikan nilai-nilai pengetahuan karena sifat kemanusiaannya, maka sifat manusia Adam sama dengan sifat manusia kita. Artinya, ketika Adam diciptakan sebagai manusia dan diberikan bekal pengetahuan, maka kita pun anak cucu Adam sebagai manusia memiliki bekal pengetahuan ini. Jadi kalau Adam diciptakan sebagai makhluk yang pintar, makhluk yang berpengetahuan, maka semua anak cucu Adam sama memiliki potensi pengetahuan yang Allah tanamkan sama persis kepada Adam alaihissalam. Dari sini saya sering sampaikan kepada Anda bahwa kita itu makhluk pengetahuan. Kita makhluk pintar. Bahkan penelitian terakhir di Eropa mengatakan 90% otak manusia seluruhnya cerdas. Tidak ada manusia bodoh, cuman di dalam lagu. 90%. 5% jenius. Jadi kalau ada yang jenius misalnya di kampus ini, itu cuma 5%. Jangan bangga dulu. 5%-nya lagi slow, lambat. Jadi kalaupun ada mahasiswa yang lambat misalnya, atau ada anak Anda yang lambat belajar, jangan tekan. Tapi caranya alihkan yang 5% ini pada 5% yang lain untuk mendapatkan kejeniusannya. Bukankah Einstein divonis dengan sangat lambat? Bahkan kata-kata dari gurunya begitu kasar. Tapi dia berpeluang untuk berpindah pada 5% yang lain. Dia tinggalkan 5% yang ini, dia beralih kepada yang ini. Jadi teman-teman, kita tercipta dengan pintar. Pintar itu anugerah. Bodoh itu pilihan. Balik ke sini. Nah, sekarang,
Jadi sepanjang bernama manusia pasti punya bekal kepintaran. Cuma perbedaannya, kalau Adam alaihissalam itu nabi dan kita bukan. Dan fitrah kenabian mengharuskan setiap nabi mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Adam menerima pengetahuan, pengetahuannya langsung diajarkan oleh Allah. Ini caranya, begini maksudnya, begini dapatnya. Semua para nabi, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan buktinya, Quran surah ke-75 Al-Qiyamah, ayat ke-16 sampai 18. Nabi Muhammad ingin mendapatkan Al-Quran dengan ikhtiarnya. Percepat lisannya. Biasanya kebiasaan para penghafal, mahasiswa besok mau ujian, belajar, kan suka melafadkan dengan kencang. Rumus fisika jarak S sama dengan V kali T, V kemudian S dibagi T, T sama dengan S dibagi V, kan macam-macam. Ya, rumus gaya F1 sama dengan F2, ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, F sama dengan P. Semakin banyak gaya semakin tertekan, misalnya. Gitu, misal. Itu. Kan udah ucapkan dengan cepat. Nah, Nabi dulu saat turun wahyu ingin berikhtiar dengan pribadinya, mempercepat hafalan itu sampai kemudian ingin mendapatkan Qur'annya dengan cepat. Karena beliau bukan hanya manusia tapi nabi, maka turunlah kemudian di situ kekuatan yang sangat dahsyat sebagai fitrah kenabiannya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, karena engkau nabi, orang paling takwa, dekat dengan aku, jangan cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk berikhtiar mendapatkan Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menanamkan Quran dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu, maka apabila telah kami bimbing ajarkan bacaan Qurannya, fattabi' qur'ana. Semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diajarkan pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abil, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, bin Matushada, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Semua golongan-golongan ini, kalau dia menjadi nabi, maka seluruhnya mendapat pengajaran dari Allah. Kita yang bukan nabi dan bukan rasul, tidak diajarkan langsung, tapi diberikan potensi untuk dikeluarkanlah potensi pengetahuan itu. Bagaimana cara mengeluarkannya, dan apa hubungan dengan pendidikannya? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini cukup luar biasa, segalanya cukup baik dan mic-nya juga baik, alhamdulillah. Mic-nya ini unik, bisa mengikuti keadaan suara. Jadi kalau suara serak, mic-nya ikut kurang jelas. Nah, ini suara sudah bagus, alhamdulillah mic-nya ikut bagus. Bismillah. Kita lanjutkan dari sisa waktu kita dalam pembahasan malam ini, membahas sistem pendidikan di dalam Al-Quran. Tadi kita sudah sampaikan prolog, muqaddimah, sampai di titik manusia makhluk pengetahuan. Karena manusia makhluk pengetahuan diberikan bekal sebelum turun ke bumi menjadi khalifah dan beraktivitas membangun kemakmuran di bumi, maka Al-Quran memberikan pandangan yang mesti penting kita dalami. Nabi, fitrah pengetahuannya langsung ditanamkan dan diajarkan oleh Allah. Sedangkan manusia biasa yang bukan Nabi, itu hanya ditanamkan berupa potensi pengetahuan. Tidak diajarkan langsung. Tapi dia punya potensi untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dan mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin ia dapatkan dalam kehidupannya. Anda mau jadi apapun dengan bekal itu mungkin bisa diraih. Mau jadi apapun.
Anda tinggal merencanakan kehidupan Anda ingin fokus dalam hal apa. Anda mau jadi ahli fisika? Bisa. Karena ada potensi pengetahuan untuk itu. Anda mau jadi ahli biologi, ahli tafsir, ahli nahu, ahli saraf, ya ahli apapun yang sekiranya bisa diwujudkan dalam kehidupan, Anda punya potensinya. Sekali lagi, tidak ada manusia bodoh, manusia tercipta dengan potensi pengetahuan yang luar biasa. Hanya persoalannya, bagaimana mengeluarkan potensi pengetahuan itu agar bisa wujud dalam kehidupan kita dan membantu kita untuk mencapai tujuan kemakmuran sebagai khalifah tadi. Maka diturunkanlah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala keterangan-keterangan dalam Al-Qur'an yang mengatur sistem untuk mengeluarkan potensi pengetahuan itu. Sistem inilah yang akan kita keluarkan pada malam hari ini. Seperti apa caranya, seperti apa tahapannya, dan hebatnya nanti sistem ini diurutkan oleh Al-Quran bukan hanya setelah manusia terlahir, tapi sejak dalam fase kandungannya. Kita urutkan materi kita hari ini, dan disinilah titik pembahasan kita. Saya coba hapus dulu sebagiannya, sekarang kita masuk kepada aspek yang pentingnya, sistem pendidikan di dalam Al-Quran. Baik, buka dulu Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-31. Korelasikan dengan Quran surah ke-96 ayat pertama. Dan itulah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan sini. Tadi masih ingat fitrah para nabi itu belajar atau diajarkan? Diajarkan. Lihat baik-baik. Yang mengajarkan siapa? Allah. Mengajar dalam bahasa Arab disebut dengan allama. Mengajar, mentransfer pengetahuan. Fokus. Sifatnya, keadaannya disebut dengan ta'lim. Jadi ta'lim itu bukan belajar, tapi mengajar. Mau kemana, akhi? Saya mau ta'lim dulu, Ustaz. Masya Allah, saya pulang. Nah, ta'lim itu artinya bukan belajar, tapi mengajar. Mengajar. Yujad ta'lim fi syu'bil lugha arabiyyah. Sekarang ada proses pengajaran ya di jurusan bahasa Arab. Jadi ta'lim itu mengajar. Nah, sekarang Adam alaihissalam dan Pak yang lainnya itu memiliki fitrah kenabian, mendapatkan pengajaran dari Allah. Ulama diajarkan. Kita yang ditanamkan potensi pengetahuan mesti mengeluarkan pengetahuan ini dalam diri kita untuk wujud dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin berusaha mengeluarkan sesuatu, mewujudkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, rumus dalam bahasa Arab, di antaranya adalah tambahkan huruf ta depan kata dasarnya. Tinggal tambahkan ta. Dari allama jadi ta'allama. Allama mengajar, ta'allama belajar. Jelas? Baik, allama mengajar, ta'allama belajar. Maka ini yang paling menarik. Ketika Allah turunkan kemudian wahyu pertama pada Nabi Muhammad SAW, maka kalimat pertama yang diturunkan adalah inti dari pembelajaran. Apa itu intinya? Setiap orang yang akan belajar umumnya akan diawali dengan proses pendekatan pada aspek pengetahuan dengan cara membaca. Turunlah perintah Iqra. Tahun pertama. Fokus. Lihat baik-baik. Baik. Ini bagian yang pertama. Saya belum bicara tentang sistem dulu. Saya ingin turunkan dulu. Jadi Quran mengatakan, kalau Anda ingin mengeluarkan potensi pengetahuan, potensi ilmu apapun, ingin mencapai cita-cita apapun, dengan mengeluarkan potensi itu, maka yang pertama Anda harus lakukan adalah, kita mesti mengeluarkan itu lewat proses pembelajaran. Disebutlah kemudian sistemnya dengan sistem ta'allum, pembelajaran. Yang mengajarnya disebut dengan, prosesnya disebut orangnya disebut dengan mu'allim. Pengajar disebut dengan mu'allim, pembelajar disebut dengan muta'allim. Secara singkat, kalau manusia ingin mencapai taraf pengetahuan yang tingginya, mengeluarkan potensinya, maka dia harus masuk kepada sistem pembelajaran yang baik, yang mengeluarkan pengetahuan dalam dirinya. Saya hapus. Secara singkat, dia mesti belajar. Baik. Ini fitrah pertama. Jadi kalau ingin pintar mesti apa?
belajar. Ingat, ketika Allah mengatakan belajar, kalimatnya umum. Umum. Artinya setiap manusia, bukan hanya muslim. Ada non-muslim juga. Ya, manusia, baik yang muslim, non-muslim, ingin pintar, dia belajar. Di fitrah belajar itu melekat kepada nilai kemanusiaan. Jadi kalau Anda punya teman, dia pintar dan dia bukan muslim, jangan salahkan akidahnya. Jangan celah akidah Anda, kok bisa ya? Dia bukan Islam tapi pintar. Coba cek, barangkali dia lebih rajin belajarnya dibandingkan Anda. Tapi nanti proses akselerasi pembelajaran dan keberkahan pengetahuan yang Anda pelajari, itulah sisi keimanan yang berperan di dalamnya. Dia yang membedakan adalah bagaimana pengetahuan itu dipercepat dan hadir keberkahan di dalamnya. Nanti kita akan bicara di akhir kalau masih ada waktu, proses percepatan pengetahuan dan menghadirkan keberkahan di dalamnya. Itu di akhir. Ya. Ini kunci yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian menerjemahkan aspek pembelajaran ini sehingga menjadi sistem yang terukur, sistem yang baik, sehingga semua potensi pengetahuan bisa dikeluarkan dengan baik dan menghasilkan hasil yang paripurna. Itulah yang coba kita akan keluarkan ayat-ayatnya terkait dengan pembahasan kita. Baik. Di sini intinya, jadi maghrib sampai tadi itu baru mukaddimah. Sekarang ini isinya, ya. Sebentar, kita sampai jam berapa? Saya bagi dulu ya kemungkinan penyampaiannya. Sampai jam berapa kita? 9 ya? Baik. Berarti saya punya 1 jam dari sekarang untuk menyampaikan materi ini. Ya. Mari kita lihat. Ada pendidikan, ada pengajaran. Itu berbeda. Dan dalam Quran dipisahkan 2 bagian ini. Dalam Quran dipisahkan 2 bagian ini dengan 2 istilah yang berbeda. Bila disebutkan pengajaran, maka dibahasakan dengan istilah ta'lim, hanya proses transformasi. Transfer saja. Pengetahuan-pengetahuan kepada objek pengetahuan. Yang penting saya sampaikan. Ketika sudah disampaikan, mau dia paham, mau tidak, yang penting sudah saya ajarkan. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan ta'lim, proses transfer pengetahuan. Fokus. Tapi kalau proses transfer pengetahuan ini disertai kemudian dengan perhatian. Bahkan perhatiannya cukup dalam. Dia dirawat juga. Diperhatikan aspek pertumbuhannya. Dilihat mana kekurangannya, mana kelebihannya. Kekurangan ini yang harus ditingkatkan, kelebihannya yang harus dijaga. Maka kalimatnya berubah kemudian dari ta'lim menjadi tarbiyah. Dari kata rabba, ya rabbi tarbiyah. Dari kata rabba yang melakukannya disebut dengan murabbi, sifat tertingginya bentuk superlatif disebut dengan rabbun. Kenapa Allah disebut dengan Rabb? Karena Allah memperhatikan setiap makhluk dan alam semesta ini dengan sifat yang sangat cepat, secara detil dari pertumbuhannya sampai dengan kesempurnaannya. Baik. Fokus baik-baik. Kalau kita turunkan sifat ini, turun kepada makhluk, maka kalimatnya berubah dari kata ini menjadi kata tarbiyah. Jadi di Quran ada istilah pendidikan, ada istilah pengajaran. Keduanya disatukan membentuk sinergi yang sangat luar biasa. Di bagaimana caranya ketika pengetahuan ditransfer kepada objek pengetahuan, bagaimana caranya sambil diperhatikan, kekurangannya disempurnakan, kelebihannya dipertahankan, dan maksimal diperhatikan sampai muncul kualitas yang luar biasa. Ini yang coba kita urutkan ayat-ayatnya. Secara singkat, kalau kita ingin menerapkan proses pendidikan secara terukur, dengan cara yang baik, dengan hasil yang luar biasa, maka kata Quran, jangan pisahkan kedua hal. Satukan proses taklim dengan proses tarbiyah. Hati-hati ya, hati-hati. Karena nanti ada sebagian yang memisahkan. Oh, yang benar bukan taklim, yang benar tarbiyah. Karena taklim hanya proses transfer pengetahuan. Sedangkan tarbiyah dengan perawatan. Tidak. Yang benar bukan tarbiyah, yang benar taklim. Ayo kita ikut taklim Ustadz Fulan. Tidak. Yang paling bagus, taklimnya dihadirkan, tarbiyahnya disandingkan. Di Quran menyinergikan antara taklim dengan tarbiyah. Bagaimana caranya ketika pengetahuan ditransfer, guru transfer pada murid. Diberikan pengetahuannya, begini, begini, begini. Saat bersamaan kata Quran, jangan tinggalkan aspek tarbiyahnya. Perhatikan setiap murid, di mana kekurangannya, apa kelebihannya, bagaimana itu bisa diangkat, bagaimana itu bisa dipertahankan. Setiap detil ketika disatukan, maka terjadilah gabungan antara taklim dengan tarbiyah. Jadi kalau Anda berbicara tentang sistem pendidikan di Quran, tidak ada dikotomi permisahan antara taklim dengan tarbiyah, tapi sinergi antara dua konsep itu. Yang paling hebat, pengetahuan diberikan,
tapi aspek perawatan juga diperhatikan. Pak, pelan-pelan. Sekarang kita turunkan ayatnya. Boleh saya minta bantuan? Ya, bukan dihapus. Ya, bukan. Saya nanti minta, kalau saya katakan saya hapus, berarti saya yang hapus. Kalau saya katakan dihapus, berarti teman-teman bisa membantu. Ya, baik. Yang ini bisa dihapus. Bukan, hapus. Sekarang fokus, lihat. Kalau saya bicara sistem pendidikan, lihat baik-baik. Ta'lim saja atau tarbiyah saja? Ta'lim dan tarbiyah. Kalau ta'lim apa itu? Transfer pengetahuan. Kalau tarbiyah apa itu? Perhatian, perawatan, sehingga menghasilkan hasil yang sempurna untuk kehidupan. Sekarang, bagaimana Quran mengarahkan kita untuk menyatukan antara ta'lim dengan tarbiyah itu? Seperti apa konsepnya dalam Al-Quran? Kita turunkan pelan-pelan. 1. Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Mohon izin saya coba turunkan supaya lebih mudah dipahami. Kesimpulan pertama, kalau kita ingin berbicara sistem pendidikan dalam Al-Quran, maka yang pertama, Quran mengatakan pendidikan tidak boleh lepas dari dua aspek ini. 1. Sampaikan pengetahuannya. 2. Lihat kualitas anak didiknya sehingga maksimal mendapatkan tarbiyah dalam proses pendidikannya. Cara pertama. 1. Quran surah 96 ayat yang pertama. Apa wahyu pertama turun? Bukan. Wahyu pertama turun bukan Iqra. Wahyu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan Iqra tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat kaidah pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya turunkan kalimatnya Iqra. Ini yang paling penting, bismi rabbikal ladzi, Rabb disebutkan Rabbnya, Iqra aspek taklimnya, di sini bismi rabbik, Rabb aspek tarbiyahnya. Rabbi khalaq. Saya garis bawahi, ini 1, yang ini 2. Ini aspek taklimnya, transfer pengetahuannya, ini aspek tarbiyahnya. Disebutkan bahkan kata Rabbnya menunjuk pada sifat tarbiyah yang paling tinggi. Perhatikan baik-baik, lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah sampaikan baca. Bukan sekedar baca. Lihat, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca bukan karena engkau memang harus baca. Baca bukan karena ada aspek pengetahuan yang harus dibaca. Baca bukan sekedar Anda mesti pintar, tapi baca bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang merawatmu, yang memperhatikan kamu, yang menunjukkan segala kebaikan dan menciptakan kamu begitu mudahnya. Ada pakar tafsir yang sangat luar biasa. Kenapa ayat Iqra disandingkan dengan kalimat khalaq di sini? Dan disebutkan nama Allah menggunakan sifat rububiyahnya yang terambil dari kata tarbiyah. Fokus. Ketika Allah menyebutkan Iqra, kenapa disandingkan dengan kata khalaq? Tidak pernah disebutkan kalimat khalaq dalam Al-Quran kecuali menunjuk pada proses penciptaan dan sistem kehidupan yang sempurna. 1. Proses penciptaan dan sistem kehidupan yang sempurna. Di kata para pakar tafsir, seakan-akan Allah ingin menyampaikan pesan bahwa proses orang belajar itu, menuntut ilmu itu, orang mencari pengetahuan itu, hakikatnya bukan sekedar supaya pandai, bukan. Tapi supaya bisa menciptakan dalam hidupnya, merawat dirinya, sehingga menghasilkan nilai-nilai kehidupan yang sempurna. Jikalau dalam diri Anda, maaf ya, selama ini Anda belajar, selama ini Anda mencari pengetahuan, Anda pintar tapi tidak bisa merawat diri Anda, pengetahuan Anda tidak bisa membimbing Anda lebih baik, tidak bisa menjadi makhluk yang sempurna, tidak bisa menata lebih baik, ada yang salah dengan cara Anda belajar. Karena tujuan dari pembelajaran pada asalnya bukan ingin membuat Anda pintar, tapi kepintaran itu bisa membantu proses kehidupan Anda. Ini poinnya. Lihat baik-baik. Jikalau selama ini Anda kuliah, ngambil mata kuliah ini, mata kuliah itu, jurusan ini, jurusan itu, pakar di bidangnya. Tapi kepakaran Anda tidak bisa membuat hidup Anda lebih baik. Ada yang salah dalam kehidupan Anda. Ini tujuan yang pertama dulu. Makanya ketika Quran mengatakan Anda baca, bukan sekedar dibaca. Tapi pengetahuan itu mesti disandingkan dengan sifat rububiyah. Dari rububiyah ini lahir tarbiyah. Kebanyakan orang-orang yang belajar, yang tidak memperhatikan aspek tarbiyahnya, maka pelajaran tidak bertampak kemuliaan dalam hidupnya. Saya tanya pada Anda, berapa banyak ahli hukum sekarang yang dihukum? Berapa banyak ahli ekonomi yang tidak bisa mengangkat nilai perekonomian?
Berapa banyak orang-orang yang pakar di bidang perdagangan, tapi tidak bisa mengangkat nilai-nilai ekonomi dan sebagainya. Apa yang salah? Padahal kepintaran itu dahsyat. Padahal pengetahuannya luar biasa. Tolong lihat baik-baik ya. Begitu sistem pendidikan ini diturunkan di masyarakat, paling bodoh di muka bumi. Lihat bagaimana Allah ingin mencontohkan pada kita dahsyatnya konsep ini dalam kehidupan. Quran tidak diturunkan di tempat yang paling dahsyat. Padahal bisa Allah turunkan di Romawi yang sudah maju. Bisa Allah turunkan di Persia yang sudah punya peradaban. Imperium Romawi ada, kekaisaran Persia ada. Tapi kenapa diturunkan di ujung masyarakat Arab dengan sifat yang disebutkan dengan jahiliyah? Sangat terbelakang. Jauh dari peradaban. Tidak punya dasar pengetahuan yang kuat. Maaf, kriminalitas cukup tinggi luar biasa. Tapi begitu diturunkan pola bimbingan ini, dimulai hanya dari 40 orang yang belajar di situ. Perhatikan, menggabungkan taklim dengan tarbiyah. Luasnya tidak seluas UPI. UPI punya berapa hektar? 70 hektar ada di sini. Didirikan tahun 1954. Ya, kemudian 10 tahun kemudian ada Fakultas Bahasa Arabnya. Sekarang ada 1.300 dosen, 2.000 pekerja, 3.300, 40.000 mahasiswa, 7 fakultas. Ya, 153 di sini ada prodinya. Luar biasa dengan 5 cabang-cabang yang sekarang tersambung live streaming pada saat ini. Dulu zaman Nabi tidak sebesar ini, tidak seluas itu. Dan kapasitas masjidnya 10.000 orang sampai saat ini, belum dengan selasarnya. Zaman Nabi menggabungkan sistem ini tapi bisa merubah aspek jahiliyah di masyarakat Arab plus menyebar sampai ke luas. Yang belajar berapa orang? Cuma 40 orang. Tempatnya sempit luar biasa. Saya ilustrasikan tempatnya di kekinian. Boleh dihapus? Oh, yang bawah. Bagus ini pertanyaan yang mana? Karena kadang ada yang mengingat, ada yang harus tidak dihapus. Ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Baik. Hadis riwayat Muslim hadis 1893, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithlu ajri fa'ili min ghairi an yankusa min adli syai. Siapa yang membantu memfasilitasi pada kebaikan, dia punya pahala yang sama dengan mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi mudah-mudahan pahala menghapus sama dengan yang nulis, ya. Dan tidak sama dengan yang menerangkan. Baik. Ini Hotel Sofwa, ini Grand Zamzam. Ini Sofwa, ini Zamzam. Menyatu di sini bangunannya, pintu keluarnya ini yang dipisahkan. Nyebrang sedikit ke sini. Kemudian di sini ada Istana Raja. Di sini ada tempat burung-burung merpati, burung dara itu diberi makan. Ini Istana Raja dikenal dengan Jabal Kubes di bawahnya, ya. Bukit yang penunjuk kepemimpinan. Jadi orang yang menguasai wilayah, dia bangun istana di atas ini. Sejak zaman dulu. Kemudian di sini ada pintu gate 1, King Abdul Aziz. Anda keluar ke sini untuk menuju tempat taklimnya Nabi. Anda geser ke sini, lurus, belok ke kanan kalau dari sini. Sekitar 10 meter dari sini, di sini ada pos security. CCTV-nya 1 menghadap ke sini. Ini ada petugasnya pakai baju coklat. Di sini ada kipas angin 1. Jalan ke sini, sampai ke ujung ada 35 kipas angin dari sini ke sini. Ada pintu 26, Gate Ismail, pintu 27. Ini ada babun Nabi di sini, ada bab Ali. Di sini ada Babus Salam. Dari organik lurus ke sini, ini tempat Nabi dilahirkan, ini tempat ngambil air Zam-Zam. Sini ada terminal ke arah Mahbas Jin, ya. Kemudian di sini ada toilet, ke sini ada bukit sebelah sininya. Masuk dari Babus Salam, Anda masuk ke sini langsung menemukan bawah Bukit Safa. Disinilah tempatnya Nabi mengadakan taklim pertama kali dengan tarbiyahnya. Ada 40 orang. Ini rumahnya seorang anak muda usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17. Namanya Arqam bin Abi Arqam. Diwakafkan rumahnya untuk menampung tempat taklim dan tarbiyah Nabi untuk 40 orang. Demi Allah saya katakan, ketika diajarkan prinsip-prinsip penyatuan tarbiyah dengan taklim ini, sistem pendidikan yang luar biasa, tiba-tiba 40 orang ini bisa menyebar jadi dai di seluruh dunia dan setiap yang dipijak jadi muslim di dalamnya dengan keadaan yang luar biasa. Anda kenal Muawiyah bin Abi Sufyan? Luar biasa. Baik. Lihat sini. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah melakukan ekspedisi di Afrika Utara. Mulai dari Mesir ke Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke terakhir di Damaskus, ke Syria. Apa yang terjadi sampai hari ini, setiap tempat yang dilewati Muslim dan maju pada saat itu. Kemudian Afrika Utara jadi provinsi, gubernurnya Musa bin Nusir. Kemajuan luar biasa. Rakyat Spanyol minta bantuan, dikirimkan ke sana 10.000 orang. Dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Begitu dikirimkan, diisi dengan nilai-nilai keislaman, jadilah mercusuar Islam di Spanyol. Kemudian di Baghdad begitu pula. Tahun 615 Masehi, 5 tahun setelah fase dakwah utama. Ya, sebagian sahabat ada ke Habasyah, Ethiopia sekarang. Dipimpin oleh Raja Najasyi. Terjadi ekspedisi pada saat itu. Ekspedisinya mau ke Cina. Numpang sahabat di situ, singgah di Nusantara, di Baros, 414 km dari kota Medan.
Singgah di situ, menyebarkan nilai keislaman. Apa yang terjadi di Nusantara? Indonesia, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, kesananya Rakhine, sukunya Rakhine. Sampai sekarang Muslim. Perhatikan bagaimana dahsyatnya ketika tiba dari 40 orang, tempat yang paling sempit, hadirlah kemudian itu. Itu luar biasa. Jadi kalau tempat ini lebih megah, masjidnya lebih bagus, keadaannya luas, fakultasnya banyak, seharusnya bisa mencetak lebih daripada ini. Tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu nanti. Ya. Teruskan sini. Jadi kita berikan gambaran dari tempat sudut dunia bisa mensibuk memberikan cahaya. Sekarang malam ini kita buktikan pada dunia. Dari UPI, dari Bandung kita berikan sinar untuk dunia. Bagaimana caranya? Itu yang kita turunkan. Jadi yang pertama, ingat prinsip pendidikan yang paling utama kata Quran, bukan sekedar mencetak orang pintar, tapi kepintarannya membawa maslahat dalam kehidupan. Itu poinnya. Baik-baik ya. Kalau kepintaran Anda tidak memberikan maslahat dalam kehidupan Anda, ada yang salah dalam proses pendidikannya. Ada yang keliru. Ingat, dari kata khalaq muncul turunan yang lain. Ada makhluk berarti benda-benda. Kepintaran Anda mesti membuat Anda sukses. Mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan. Bagaimana bisa zakat kalau nggak ada yang dizakati? Bagaimana mau haji kalau tidak ada bekalnya? Bagaimana mau umroh kalau nggak ada bekalnya? Pengetahuan Anda mesti membantu Anda sukses. Dari kata khalaq turun kata akhlak. Akhlak turunannya adab, emak dan sebagainya. Di semakin pintar itu harusnya semakin baik. Semakin berilmu itu semakin tunduk. Semakin berilmu itu semakin sopan. Bukan semakin berilmu semakin sombong. Semakin berilmu tidak ada adabnya. Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari 16 tahun tawadhu. Anda baca Sahih Al-Bukhari dengan terjemahan 16 hari jadi mufti. Luar biasa. Coba lihat baik-baik. Dari khalaq jadi akhlak. Dari khalaq jadi makhluk. Jadi kalau pengetahuan kita tidak mengantarkan akhlak yang sempurna, ada yang keliru di situ. Makanya Nabi langsung menegaskan ketika mengajar para sahabatnya, lihat baik-baik. Innama bu'itsu li utammima shalihal akhlak. Saya tidak diutus kecuali mengajar kalian untuk menyempurnakan nilai akhlak yang terbaik. Kembali, bagaimana cara mendapatkannya? Langsung. Satu, ini sudah saya terangkan. Sekarang kita pindah ke sebelah sini. Dan agak aneh, saya mau nulis di sini yang dihapus di sana. Itu agak aneh. Ya. Bismillah. Ya, semoga Allah maafkan. Tahan. Bagaimana caranya menghasilkan pengetahuan dengan nilai akhlak dan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan? Mesti sukses. Utsman diajarkan oleh Nabi, kekayaannya bisa bermanfaat dalam hidupnya. Sampai sekarang aset masih ada. Boleh. Bukan berarti Anda pintar tidak boleh kaya. Boleh. Tapi kekayaan itu bisa memberikan maslahat. Kalau cuma kaya untuk sombong, Anda telat. Sudah keduluan Korun. Korun kaya, Korun sombong. Jadi kalau ada orang sekarang kaya pengen ikutan sombong, dia telat. Ketinggalan dia. Balik sini. Konsep pertama, Anda ingin mendapatkan pemahaman seperti tadi, dengan maslahat bagi kehidupan, turun Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. Saya langsung masuk ke tataran teknis. Ini yang umum dulu ya. Kalau nanti masih ada waktunya, saya turunkan dari mulai alam kandungan sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Fokus. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Satu, sebelum Anda belajar, disebutkan dulu kalimat imannya. Allah tidak menyebut para pembelajar dengan kalimat tullabul ilmi. Tapi menyebut para pembelajar pertama kali dengan kalimat wa ma kanal mu'minun. Satu, iman. Turunkan. Liyanfiru kaffah falawla nafar. Nafar. Ini pesertanya. Min kulli firqatin minhum, dari nafar turun firqah. Ta'ifah, dari firqah turun ta'ifah. Masya Allah. Ketika menyebutkan ta'ifah, liyatafaqahu fid din. Disifati kalimat yang terakhir dengan sifat, ini poin pertamanya, tafaqquh fid din. Masya Allah. Cara pertama, awas, lihat hati-hati. Penyatuan antara taklim dengan tarbiyah, pengajaran dengan perawatan, menurunkan beberapa konsep dalam Quran surah 9 ayat ke-122. Satu,
Jika Anda ingin mengeluarkan potensi pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan, tidak hanya menghasilkan pengetahuan dengan aspek kepintaran, maka pertama kata Quran, mulai dengan iman. Lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di poin pertama. Saya mau berikan rahasia khususnya pada para mahasiswa malam ini. Saya berikan rahasia besar dalam Al-Quran, mungkin tidak ditemukan di kitab-kitab lain. Kalau Anda bisa konsisten mengerjakan ini, demi Allah saya katakan, pengetahuan Anda akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berikan rahasianya, ini antara kita saja ya, jangan disebar pada yang lain. Ya. Sini. Lihat baik-baik. Ada dua jenis pengetahuan yang coba kita raih. Konsep pertama, itu adalah cara universal. Allah turunkan pada setiap makhluk bernama manusia. Yang tadi telah kita bahas, caranya dengan belajar. Di setiap orang mau belajar, dia bisa pintar. Dia bisa pintar. Tapi ada yang kedua, yang Allah hanya berikan pada segolongan, bukan pada yang lain. Di sini untuk memberikan apresiasi karena dia melakukan amalan yang tidak dikerjakan oleh yang lain. Ya Allah, yang ini sholat, yang ini tidak sholat. Ini baca Quran, yang ini tidak baca Quran. Kenapa tidak ada perbedaan yang ini dengan yang lain? Kalau tidak ada bedanya di sini, di mana letak keadilan Allah pada nilai-nilai kemuliaan yang telah kita kerjakan? Maka diturunkanlah rahasia yang kedua yang hanya diberikan pada orang yang beriman. Untuk itulah proses belajar yang pertama dibuka dengan kalimat iman, bukan dengan yang lain. Lihat baik-baik. Allah menyebut para pembelajar dengan kalimat mu'minun, orang-orang beriman. Ketika disebutkan kalimat imannya, bukan hanya menyentuh dasar keyakinan yang dalam, tapi ada tawaran dari Quran. Hei, para penuntut ilmu, maukah kalian aku percepat pemahamannya? Aku percepat pendapatan pengetahuannya. Nah, sekarang lihat baik-baik. Buka Quran surah kedua ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Langsung lihat ke ujungnya. Boleh pinjam penghapusnya? Saya hapus yang ini. Saya naikkan ke sini. Saya hapus dulu. Sudah? Lihat sini. Fokus. Fokus baik-baik. Ketika Anda akan belajar, Anda disebut dengan kalimat iman pertama kali. Bukan ilmunya, tapi imannya dulu. Ada rahasia di balik kalimat ini. Selain menghadirkan proses pahala dalam pembelajaran Anda, tapi yang kedua ini yang paling dahsyat. Allah ingin percepat proses pendapatan pengetahuannya. Karena tidak pernah disebutkan kalimat iman dalam Al-Quran yang bersanding dengan proses pengetahuan, kecuali dibandingkan dengan percepatan pengetahuan yang didapatkan. Lihat baik-baik ayatnya. Wa ma kanal mu'minun, disebutkan kalimat iman. Dalam Quran, iman seringkali bersanding dengan kalimat takwa. Misal, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa kalimat muttaqin itu? Ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Takwa bersanding dengan iman. Perhatikan, iman plus takwa. Ketika ada seorang pelajar muslim yang beriman ingin belajar, yang disebutkan oleh Quran bukan belajar tapi imannya dulu. Apa rahasianya di sini? Buka Quran surah kedua tadi ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah, maka Allah akan berkenan mempercepat pengajaran pengetahuan kepada Anda. Ada golongan yang kedua, yang dipercepat pengetahuannya oleh Allah, ditanamkan oleh Allah, beda dengan yang pertama. Jadi kalau yang pertama tadi dia belajar, sekali belum paham, dua kali belum paham, tapi yang ini tidak. Sekali dibacakan, tiba-tiba bisa meresap dalam jiwanya. Disebutkan kalimatnya, dia tahu, ini maksudnya ke sini, arahnya ke sini. Saya tanya pada Anda, yang punya pengetahuan siapa? Yang punya ilmu siapa? Yang punya segalanya siapa? Bukankah rumus kehidupan mengatakan, Anda kalau ingin cepat mendapatkan sesuatu, dekati pemiliknya. Anda dekat dengan pimpinan, mudah pekerjaan Anda dibimbing. Anda dekat dengan direktur, mudah pekerjaan Anda diberikan arahan. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Allah punya sifat pemilik pengetahuan, karena itu disebut dengan alim. Anda dekati Allah, lebih cepat diberikan dibanding orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada cara yang kedua, Anda dekati pengetahuan dengan iman, Anda aktifkan iman dengan takwa, maka di situ akan terjadi akselerasi pengetahuan pada diri Anda. Kalau tidak percaya, silahkan Anda coba. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Nah ini. Saya simpan dulu ini ya. Nanti ada amalannya. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. 115 kali ini kalau diturunkan jadi amalan-amalan. Makanya saya senang tadi saat dengar di UPI ada pesantrennya, ada tutorial di masjidnya. Itu bagian dari konsep ini Pak. Nanti kalau turunannya kita turunkan, akan terjadi akselerasi yang luar biasa.
Ini telah diuji di Eropa salah satunya. Ternyata satu saja aspek takwa dikerjakan, itu bisa meningkatkan kecerdasan 3 kali lipat dari manusia biasa. Dan yang menguji Eropa. Bukan dari kalangan biasa. Turunkan. Bagaimana cara belajar menggunakan iman? Saya simpan dulu yang ini. 1. Fokus. 1. Aspek pertama dari takwa. Falawla nafar min kulli firqah ta'ifah. Nanti orang-orang yang akan belajar itu, kata Quran, terbagi pada 3 bagian. Awas, hati-hati. Dan dari 3 bagian ini ada golongan-golongan takwa yang akan dipercepat. Ya, manfaat keilmuannya. 1 nafar. Nafar itu jumlah yang agak banyak. Misal, saya ambil satu kelas ada 100 orang, itu nafar. Dari sekian nafar, diturunkan lagi jadi firqah. Firqah itu bilangan yang terhitung. Ya, agak sedikit jumlah dari kata nafar. Misal, kalau ini 100, ini 50. Fokus. Kemudian dari firqah turun lagi. Dan ini yang disebut golongan takwa yang belajar yang akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala pemahamannya. Fokus baik-baik. Dari kata firqah turun lagi jadi ta'ifah. Ta'ifah bilangan lebih sedikit lagi. Terhitung jari. Mungkin sampai dengan 25 misal. Turunkan lagi. Nafar 100, firqah 50, ta'ifah 25. Perhatikan baik-baik. Quran seakan memberikan gambaran kepada kita. Dari setiap orang yang banyak datang ke majelis ilmu, banyak nafar, mungkin 50 yang fokus untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi dari sekian yang fokus itu, ada orang yang sangat serius yang akan ditingkatkan pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran mengatakan, jadilah Anda bagian dari yang ta'ifah ini. Cara membacanya bukan menyimpulkan, oh mungkin saya tidak masuk golongan itu. Bukan. Anda harus masuk pada golongan yang ini. Bagaimana caranya ketika Anda belajar? Mau di kampus, mau di luar kampus, mau di majelis ilmu, mau di masjid. Jadilah golongan yang ini. Setiap Anda belajar, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa golongan ta'ifah ini? Dibahas oleh Al-Quran. Lihat tafaqahu fiddin. Ciri pertamanya, dia bukan sekedar belajar, tapi sifat belajarnya disebut dengan tafaqquh fiddin. Sistem pendidikan pertama dalam Al-Quran menggabungkan taklim dengan tarbiyah, istilahnya tafaqquh fiddin. Dari kata fiqih. Saya naikkan ke atas. Tafaqquh. Kalimat pertama. 2. Fiddin. Kalimat kedua. Lihat baik-baik. 1. Tafaqquh. Dari kata fiqih. Apa itu fiqih? Paham. Mengerti. Fiqih, paham, mengerti. Kalau Anda ingin berusaha mewujudkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, tadi saya berikan rumus, tambahkan huruf ta di awal kalimatnya. Dari kata fiqih, fa, qaf, ha, tambahkan ta di depannya. Kalau Anda mendapati huruf sebelum akhir kalimatnya tasydid, dari kata syiddah, itu berarti sesuatu yang tidak mudah. Butuh motivasi 2 kali lipat. Makanya setiap ada huruf yang bertasydid dibacanya double. Awal, syadda, yashuddu. Butuh 2 kali lipat motivasi daripada sebelumnya. Perhatikan petunjuknya. Kalau Anda ingin belajar dengan baik, ilmunya bermanfaat, kata Quran, pertama kali kalau Anda mengaku orang yang beriman dan takwa, jangan sekedar belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi Anda mesti berusaha serius, hadirkan motivasi berkali lipat untuk memahami apa yang Anda pelajari. Paham? Jadi orang takwa, apapun yang ia pelajari, tidak membatasi diri dengan mendapatkan pengetahuannya, tapi harus sampai pada titik pemahaman apa yang ia pelajari. Kalau Anda mengaku orang beriman, Anda mengaku orang takwa, maka jangan cukupkan belajar dengan hanya mentransfer pengetahuan. Kata dosen begini, Anda catat, Anda siapkan. Kuliah lulus, tapi Anda tidak paham apa yang dipelajari. Itu tidak disukai. Maka kalau ilmu Anda akan bermanfaat dalam kehidupan, pertama, mustahil ada ilmu yang bermanfaat kalau tidak dipahami esensi pengetahuan itu. Mungkin barangkali orang sekarang itu, maaf ya, bukan kurang pintar, tapi kurang paham menggunakan kepintarannya. Bahkan ada yang saking tidak pahamnya, ilmunya dipakai untuk keburukan. Ini pakar apa nih? Pakar ini pak, otak-atik dalam hal apa? Ah, kunci bisa pak. Ah, dipakailah dia. Untuk apa? Untuk otak-atik motor orang. Ini pakar apa? Pakar ekonomi. Pakar apa? Pakar keuangan. Untuk apa? Ngotak-ngatik bagaimana menghitung supaya dapat komisi-komisi lebih daripada itu. Ini yang fatal.
Dia tidak paham bagaimana cara menggunakan nilai keilmuan pada yang bermaslahat dalam kehidupan. Makanya kata Quran, jangan sampai Anda belajar sesuatu tapi tidak paham apa yang dipelajari. Itu tidak disukai. Contoh, kasus yang pertama. Ini sindiran halus di Quran, tapi tajam sekali. Saya tanya pada Anda, berapa kali sehari Anda sholat? 5 kali sehari. Masya Allah. 5 kali sehari yang wajib, 17 rakaat. Pertanyaan saya sederhana ya. Dari mulai balik sampai sekarang, sudah berapa ribu rakaat kita kerjakan? Sekarang perhatikan baik-baik. Ada sindiran halus di Quran surah 29 ayat 45. Kata Al-Quran, bahkan ada orang yang sholat pun belum paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Pertanyaan saya, setiap Anda ruku paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud? Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya. Kenapa kita tidak pahami? Ini baru persoalan sholat. Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari. 17 rakaat setiap hari dikerjakan. Tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Contoh. Kata Allah dalam Al-Quran, fungsi sholat salah satunya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya bagus, turun Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsyi wal munkar. Sungguh kalau orang benar, dia akan terbebas dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang sifat dan sikapnya buruk, sumbernya cuma 2, tidak ada yang ketiga. 1 fahsya. Maaf, keburukan yang muncul dari syahwat. Ya, pornografi, porno aksi, LGBT, kemudian ada apa yang semisalnya kata-kata jorok, kotor dan sebagainya, itu fahsya namanya. Dimaaf, kata Quran, orang sholat mustahil berkatanya yang jorok. Mustahil dia bisa mencela. Mustahil dia bisa memandang yang kotor, mustahil. Jadi kalau ada orang tidak sholat mencela orang lain, ya itu mungkin dia tidak sholat. Tapi kalau ada sholat 5 waktu sehari, Jumatan sepekan sekali, sholat sunnah dikerjakan, rawatib 12, tahajud sampai luar biasa, masih mencela orang lain, ada yang salah dalam sholat Anda. Kalau orang nggak sholat, tidak dia mencela, dia tidak sholat. Tapi kalau Anda tiap hari sholat mencela, ada yang salah dalam diri Anda. Orang sholat itu terjaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau orang tidak sholat melihat tayangan yang kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau Anda sholat, mata Anda melihat segalanya, ada yang salah dalam sholat Anda. Videoton lihat, gambar tidak baik dilihat. Padahal baru sholat. Ada yang salah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah tapi dilihat. Ada yang salah. 2 mungkar. Keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Mencuri itu mungkar. Berselisih mungkar. Korupsi mungkar. Menipu mungkar. Dan sebagainya. Sekarang lihat. Betapa banyak orang mau ke masjid, mau sholat. Masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat. Berarti ada sesuatu yang salah. Di antara kesalahannya apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Sejak saya datang ke Bandung pertama kali, pembahasan pertama kita fikih sholat. Saya pernah terangkan kepada Anda, ternyata semua gerakan sholat dan bacaan sholat itu ada maknanya. Kenapa tangan Anda begini? Kenapa sejajar dengan bahu? Kenapa tangannya terbuka? Kenapa yang kanan melipat yang kiri begini? Kenapa disimpan di dada? Kenapa rukunya harus sejajar keseluruhannya? Kenapa sujud seperti itu? Semua ada maknanya. Dan ketika diajarkan pada para sahabat, demi Allah, katakan pada saya, mana di antara sahabat yang sholat kemudian berubah jadi buruk kehidupannya? Tidak ada. Semua orang mendapatkan keberhasilan dalam dirinya. Paham? Ini poin pertama. Jadi mulai hari ini, mohon maaf ya, aspek apapun dalam kehidupan kita, Anda belajar apapun, jangan cukupkan pada penerimaan informasi, tapi pastikan Anda paham untuk mengetahuinya. Jelas? 2. Ini baik-baik. Ini yang paling unik, yang kedua. Anda ketika ingin belajar apapun, silahkan terapkan konsep pemahaman ini. Tapi jangan lupa, yang paling utama adalah Anda memaksimalkan pemahaman itu dengan menyandingkan ketaatan dalam beragama. Ad-din. Fid-din. Apa itu ad-din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina indallahil Islam. Baik. Apa itu Islam? Ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Lihat sini, lihat cara memahaminya. Saya agak pelankan sedikit supaya mudah kita pahami. Lihat, kalau Anda ingin berhasil pengetahuannya, lakukan dengan iman. Bagaimana cara belajar dengan iman? Manfaatkan takwa. Cara pertama, pahami dengan baik setiap pembelajaran.
Cara kedua, sandingkan proses pembelajaran dengan ketaatan dalam beragama. Namanya disebut ad-din. Apa itu ad-din? Disebut inna dina indallahil Islam. Din itu adalah Islam. Apa itu Islam? Paling mudah memahami Islam, kalau Anda ingin maksimalkan, kembalikan ke hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, yang pertama saya sebutkan. Mal Islam, kata malaikat, kata Nabi, antashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kuatkan tauhid. Wa tuqimas shalah, maksimalkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, keluarkan zakat. Bila sudah sesuai dengan nasab dan haulnya. Kalau belum sesuai, jangan dipaksa, ya, itu tidak tepat. Kemudian, wa tasuma Ramadan, puasa. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji plus umrah. Haji plus umrah. Fokus. Allah mengatakan kalau Anda ingin dipercepat pengetahuan, ingin bagus kualitas pengetahuannya, satu, jangan biasakan sekedar mendapatkan pengetahuan, pahami. Yang kedua, sandingkan proses belajar Anda untuk memahami dengan mengerjakan segala ketaatan dalam Islam. Apa di antaranya? Lihat, satu, kalau sudah bersyahadat, ini iman, asyhadu an la ilaha illallah, maksimalkan salat. Catat kata-kata saya ini ya. Catat baik-baik. Anda belajar dengan menjaga sholat, akan terjadi perubahan pada pembelajaran Anda. Dan ketika Nabi menyebutkan kalimat sholat, dan kalimat sholat itulah yang pertama kali dilekatkan dengan kalimat iman dalam Al-Quran. Teruskan ayatnya, Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ketika menyebutkan iman, disebutkan kalimat sholat setelahnya. Di pelajar yang baik itu, bukan hanya merawat kualitas pengetahuannya, tapi juga merawat kualitas ruh spiritual. Anda belajar, Anda sholat. Anda belajar, Anda maksimalkan sholat. Dan yang paling hebat, kalimat sholat yang disebutkan di ayat ini bentuknya jamak tanpa batas. Ada jamak dengan batas, ada jamak tanpa batas. Jamak dengan batas di Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala sholawat. Tulisannya alif, lam, sod, lam, wawu, alif, tak maftuha terbuka. Yang dimaksud sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi di ayat ini, jamak tanpa batas. Alif, lam, sod, lam, wawu, fathah tegak, tak merbutah. Tanpa batas. Kalau tanpa batas artinya melebihi yang fardu. Kerjakan dengan yang sunnahnya. Jadi kalau Anda ingin hebat pengetahuannya, diangkat oleh Allah, terawat kepribadiannya, bermanfaat ilmunya bagi kehidupan Anda. Kata Allah, Anda belajar tapi jangan tinggalkan ibadah. Pertama, maksimalkan sholat. Keluarkan semua jenis sholat yang bisa Anda tunaikan. Yang fardu jelas ada 5. Yang sunnah berapa? Misal, sunnah yang siang 12 rakaat dengan malamnya. Disebut dengan rawatib. At-Tirmidzi nomor hadis 414. Ya, dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Ya, lihat ketika beliau bertanya, kata Nabi, "Man shalla isnatai asyrata raka'atan." Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, mengiringi salat fardunya siang dengan malam. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10 raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Ada 12 yang rawatib. Malam tahajud, bahkan yang tahajud lebih dahsyat lagi. Turun ayatnya langsung, Quran surah 17, ayat 79 sampai dengan 80-nya. Ada bacaannya, Quran surah ke-73, ayat ke-20-nya. Demi Allah saya katakan, Anda tunaikan tahajud, Anda tunaikan qiyamul lail, Anda tunaikan salat duhanya, Anda tunaikan rawatibnya, Anda tunaikan syuruknya. Dan lihat apa yang terjadi pada percepatan pengetahuan Anda. Akan ada perubahan luar biasa. Saya mencoba mempraktikkan konsep ini saat membaca ayatnya dan saya praktekkan sejak di pesantren. Teman-teman saat malam ujian, mereka ke kelas, saya ke masjid. Saya tetap baca, belajar. Baca, belajar, malam, tertidur di masjid. Setiap kali malam tertidur, selalu terjadi hal yang seperti itu. Tidur, mata tertutup. Selalu begitu. Tapi ada yang terjadi. Tiba-tiba malam kita mimpi, ngerjakan soal. Besoknya ketika ujian, sama persis soalnya dengan apa yang kita lihat dalam mimpi. Selalu begitu. Lihat. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya dari sekian yang kita kerjakan, berapa yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena tidak sedikit orang pintar, tapi kepintaran tidak membuat baik dalam kehidupannya. Anda belajar, Anda sholat. Sholat bertugas mencegah Anda dari keburukan. Kepintaran itu mengarahkan tujuan Anda pada tujuan kehidupan. Itu poinnya. Ya, 1. 2, saya agak cepat. Din, ini, Anda mustahil sholat kalau tidak baca Al-Quran. Karena rukun pertama dalam sholat membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran. Maka ciri pelajar yang kedua, dia tidak akan jauh dari Al-Quran. Nanti saya berikan rahasia pada Anda bagaimana cara belajar orang dulu. Perhatikan baik-baik. 2, pesan saya akan lebih cepat saja. Karena tidak semua orang bisa menunaikan haji. Tidak semua orang bisa berzakat.
Tidak semua orang harus menunggu puasa Ramadan yang akan datang. Tapi Anda bisa lekat dengan Al-Quran dalam setiap waktu dan kesempatan yang terbaik. Lihat baik-baik. Ketika Allah menyebutkan kalimat salat, diselang dengan infak, setelahnya muncul kalimat interaksi dengan Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Al-Quran. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Teman-teman sekalian, catat kalimat ini. Anda teguhkan sholat, Anda dekat dengan Al-Quran. Ketika Anda berinteraksi cepat dengan Al-Quran, akan terjadi sesuatu perubahan dalam kecepatan memori kita. Bahkan Barat mengatakan, survei mereka, orang yang hafal Quran sampai dengan selesai, itu minimal kecerdasannya meningkat 3 kali lipat. Dan dia sudah menghafal 56.000 kosakata dalam benaknya. Orang yang banyak kosakatanya akan mempercepat pemikiran, cepat menangkap hal-hal yang lain, dan cepat menyimpulkan apa yang ingin dia kemukakan. Nah, sekarang lihat baik-baik. Cara berinteraksi dengan Quran dibagi 3 bagian. Saya agak cepat. Setelah ini nanti saya sebutkan di antara para ulama yang karyanya masih ada sampai sekarang, dan karyanya abadi, dan 2 inilah yang dikerjakan oleh mereka. 1. Ini bagi pemula sekedar baca. Hanya dibaca saja. Baca. Namanya qiraah. Qiraah. Perintahnya disebut dengan iqra. Jadi kalau ada kata iqra artinya baca, tapi tidak menuntut memahami apa yang dibaca. Yang penting bisa baca dulu. Ya. 2. Disebut dengan tilawah. Tilawah. Berarti membaca, memahami apa yang dibaca, dan mengamalkan apa yang dipahami itu. Qiraah. 2. Tilawah. Maaf, kalau Anda sudah selesai di sini, sudah paham bacaan Quran, lancar bacaannya, pindahlah pada aspek yang kedua. Jangan terus-menerus berada di sini. Tidak salah, pahalanya banyak setiap dibaca 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitabullah dapat 10 kebaikan. Anda baca dapat pahala. Setiap hurufnya 10. Tapi yang diinginkan oleh Quran bukan cuma dibaca. Bacaan itu mengantarkan pada pemahaman. Kalau di sini ada koran misalnya, apa tujuan orang baca koran? Supaya paham isinya. Anda dikasih diktat, apa tujuannya? Supaya paham isinya. Bukan sekedar dibaca. Anda baca, bagus untuk Anda. Tapi Anda paham, itu lebih bagus. Makanya ketika seseorang sudah sampai pada tahap pengetahuan baik dalam membaca, Quran meminta pindahkan pada aspek yang kedua. Tilawah, pahami bacaannya. Pahami, Nabi diperintahkan untuk itu. Turun Quran surah 96 ayat 1, begitu Qurannya sudah hadir, dipindahkan ke Quran surah 29 ayat 45. Tilawah. Lihat orang tua kita. Orang tua kita itu tidak banyak bicara, tapi kalimatnya tajam. Setiap ada orang baca Quran, selalu diinginkan untuk dipahami maknanya. Di Bandung bahasanya Sunda. Coba lihat rata-rata. Kita mengatakan, jangan ngaderas, 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 ngaderas. Ngaderas. Apa itu Ustaz ngaderas? Hujan. Bukan hujan. Ya. Ngaderas dari kata darosa. Darosa artinya belajar. Darosa. Darosa, ngaderas, belajar, belajar, belajar. Belajar itu bukan cuma baca. Pahami apa yang dibaca. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mengaji. Dari kata mengkaji. Dipahami isinya. Makanya orang tua kita tidak menginginkan orang baca Quran kecuali dipahami isinya. Setiap ada momentum apapun, di sini ada yang baca. Qiraah, orangnya disebut qori. Dan di sampingnya ada yang menerjemahkan bacaan itu supaya dipahami isinya. Siapa yang menerjemahkan namanya? Tuh, Sari Tilawah. Mungkin yang pertama menerjemahkan namanya Bu Sari. Makanya disebut Sari Tilawah. Coba kalau Adi, jadi Adi Tilawah. Di bahasa Arab nggak ada Sari Tilawah. Yang ada cukup Tilawah. Cukup Tilawah. Cuman mungkin di kita, yang pertama menerjemahkan namanya Sari. Disebut dengan Sari Tilawah. 3. Tahfidz. Nah ini yang dahsyat. Saya minta teman-teman yang mahasiswa tolong maksimalkan ini ya. Atau kita yang belajar dimanapun, termasuk anak-anak kita. Nanti saya tutup sampai sini dulu. Yang ketiga ini yang paling dahsyat. Kalau sudah mulai paham isinya, bacaannya mulai bagus, supaya Quran hadir dalam jiwa Anda, mulailah menghafal ayat-ayat yang Anda butuhkan dalam kehidupan. Di cara menghafal Quran itu tidak harus semua dihafalkan. Kalau bisa menghafal semuanya, bagus. Tapi kalau saya boleh sarankan, Anda dalam proses menghafal keseluruhan ayat-ayat Quran itu, coba keluarkan dulu ayat-ayat Quran yang sesuai dengan pekerjaan Anda, aktivitas Anda. Misal, Anda pelajar, kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat bimbingan belajar dalam Al-Quran? Ibu-ibu rumah tangga, kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat tentang menjadi ibu yang soleh dalam Al-Quran? Teman-teman yang pengusaha, kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Anda keluarkan ayatnya, Anda hafalkan ayatnya,
pahami isinya, dan jadikan pedoman dalam kehidupan. Dan itulah yang diajarkan Nabi setiap masa-masa dulu. Makanya para sahabat berjalan dengan Qur'annya, beraktivitas dengan Qur'annya. Dan Qur'an bukan cuma bacaan, tapi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan yang harus dijalani. Begitu. Mulai hafalkan, dan jadikan bimbingan dalam kehidupan. Tapi poinnya adalah, ketika Anda sudah mulai bisa menghafal Quran, maka keluarlah kemudian ketetapan Allah di situ. Salatnya rajin dikerjakan, Quran kemudian dihadirkan, apa yang terjadi? Kalau Anda konsisten mengerjakan ini, nanti akan ada lompatan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan beberapa contoh. Anda kenal Ibnu Sina? Why? Ada Rasul, ada kenal Fir'aun, ada yang kenal, ini luar biasa ya. Ada yang kenal Ibnu Sina. Siapa sebetulnya? Jangan malaikat yang menyamar ya. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, dan yang lainnya, itu semua rata-rata ketika akan mulai belajar, orang tuanya tidak pernah memulai dengan pelajaran pokok kepada materi-materi pelajaran. Tapi selalu dimulai dengan dua aspek pembelajaran. Satu salat, kedua Al-Quran. Ibnu Sina menghafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Demikian Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Jabir ibn Hayyan, ya Ibnu Firnas dan sebagainya. Mulai menghafal Quran dalam usia 7 tahun bersamaan dengan pendidikan salatnya. Selesai kemudian dalam 2 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ketika diberikan pembelajaran, hampir seluruh aspek yang diajarkan seketika diserap. Bahkan mereka bisa otodidak, belajar ini, dan sebagainya. Hampir semua ulama Islam itu memulai dengan aspek ini. Membangun kedekatan dengan Allah, kerjakan semua aspek pengetahuannya, disitulah ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Ini baru bagian yang pertama, teman-teman sekalian. Saya mohon maaf, saya cukupkan dulu sampai di sini untuk materi pertamanya. Kita sebetulnya masih ada yang lain, ada baru 30% yang saya sampaikan di sini. Kita belum bicara sampai aspek perawatannya. Kita baru bicara tentang aspek memulai untuk belajar sesuai dengan dua konsep ini. Jadi saya simpulkan, satu, sistem pendidikan dalam Al-Quran tidak hanya memperhatikan proses transformasi pengetahuan pada peserta didik, tapi juga memperhatikan bagaimana pengetahuan itu bisa maslahat dalam kehidupan peserta didik. Yang kedua, konsep itu diberi nama dengan dua istilah. Satu, ta'lim untuk transfer pengetahuannya. Yang kedua, tarbiyah untuk perawatan pengetahuan, sekaligus perawatan aspek pengetahuan dalam nilai-nilai kehidupan. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, yang ketiga ini poinnya, hal pertama yang harus dikerjakan oleh seorang pembelajar, jika ingin mendapatkan percepatan pengetahuan dan manfaat dalam kehidupannya, pertama, lakukan itu dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Allah pemilik pengetahuan, Anda dekati Allah, Anda akan dipercepat pengetahuannya. Yang kedua, dalam rangka belajar dengan menggunakan iman, Quran memberikan pesan, satu, jangan ada orang beriman belajar sampai tidak memahami apa yang dipelajari. Mulai hari ini, Anda kuliah dimanapun, termasuk di UPIS ini, belajar dimanapun, termasuk di masjid, di majelis ilmu, pastikan setiap yang Anda pelajari, Anda paham apa yang dipelajari. Yang kedua, pemahaman itu mesti disandingkan dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah. Jaga salat Anda, jaga bacaan Quran Anda, jaga kemudian akhlak Anda. Dan dengan semua itu, Allah akan berkenan membuka pintu pengetahuan kita dan memberikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita.